Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian dari HKBP Batam Resort Batam. Hari ini Selasa 28 Juli 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Bapa di surga, Allah yang setia senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau saat ini Kau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami agar kami benar-benar dengan segenap hati kami Tuhan isi dengan firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, dang jadi abamuna tuhatanang hutonahoni tuhamu. Jala dang jadi oruan muna siani. Ikon radutan muna do akatona ni jahoba de batamunai nau hutonahoni tuhamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mempersiapkan hati, mempersiapkan mental sebelum kita memasuki situasi yang baru, itu sangat penting. Apakah kita akan menghadapi situasi di mana kita akan menerima berkat-berkat yang berkelimpahan, ataukah kita akan menghadapi situasi di mana kita akan menghadapi begitu banyak pergumulan, perjuangan dalam kehidupan. Kita harus siapkan mental di saat kita akan menyambut banyak berkat Tuhan. Sebab ketika kita tidak siapkan hati kita untuk itu, kita bisa menjadi orang yang lupa diri. Orang yang takabur, sombong oleh karena kelimpahan berkat yang kita terima. Dan di saat kita akan menghadapi banyak tantangan, ujian di dalam hidup ini, kita juga perlu untuk mempersiapkan hati kita. Supaya jangan ketika kita tiba di tengah-tengah masa sulit itu, kemudian kita menjadi kehilangan
semangat kita. Kita kehilangan pengharapan dan kita kehilangan arah hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika bangsa Israel akan sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang digambarkan sebagai tanah yang penuh dengan kelimpahan susu dan madu, sebagai lambang sebuah kemakmuran. Mereka benar-benar dipersiapkan oleh Tuhan. Mereka dipersiapkan dengan pengajaran akan ketetapan hukum Allah, perintah-perintah Allah yang harus mereka terus pelihara, mereka lakukan. Dan itu sudah diajarkan oleh hamba Tuhan Musa kepada mereka. Bahkan sebelum mereka mendekati dan akan segera masuk ke tanah Kanaan, segala perintah-perintah itu kembali diulangi oleh Musa, mengingatkannya kepada mereka supaya mereka benar-benar akan siap untuk menjalani kehidupan yang baru di tanah Kanaan. Sebab di tanah Kanaan mereka akan tinggal berdiam di tengah-tengah bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, yang tidak memiliki hukum, ketetapan seperti yang Tuhan berikan kepada umatnya, umat Israel. Itu artinya mereka bisa saja akan menghadapi pengaruh yang begitu besar, yang akan membuat mereka goyah dan tidak setia kepada Allah. Oleh karena bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang tidak mengenal Allah dan yang menyembah kepada ilah-ilah lain. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka perlu dipersiapkan. Firman Tuhan, perintah Tuhan, begitu ditekankan oleh Nabi Musa, supaya mereka benar-benar terus mengingat dan hidup setia kepada ketetapan firman Tuhan ketika nanti mereka sudah tiba di tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu ayat dalam renungan hari ini mengatakan tadi, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Jangan menambahi dan jangan mengurangi dari apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada mereka. Kenapa Tuhan menyatakan, mengingatkan itu kepada mereka? Karena memang Tuhan tidak mau kalau bangsa itu kemudian memandang sepele terhadap semua ketetapan perintah yang telah mereka terima dari Allah dan mereka memakai, menuruti itu sesuai dengan selera dan keinginan hati mereka sendiri. Tapi Tuhan mau supaya umat tersebut benar-benar memandang kudus terhadap setiap perintah Allah dan dengan penuh ketaatan agar mereka benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai mereka memakai semua hukum, ketetapan, perintah yang Tuhan berikan kepada mereka hanya untuk disesuaikan dengan kepentingan mereka, keinginan, dan selera mereka sendiri. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini begitu tegas menyatakan agar sebagai umat Allah, umatnya harus benar-benar hidup menyesuaikan diri, taat penuh di dalam pimpinan semua tuntunan yang telah Tuhan berikan lewat firman-Nya. Dan itu yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar umat-Nya dan mereka harus hidup berbeda dari orang-orang, bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitu seringnya kita juga sebagai orang-orang percaya, kita yang sudah menerima karunia keselamatan, kita tidak siap untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, yang hidup dengan ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan nyatakan lewat firman-Nya. Benar kita mengaku sebagai anak-anak Allah, tapi kita tidak siap dipimpin oleh Roh Allah. Kita mau
sebagai anak-anak Allah, tetapi kita tetap hidup sesuai dengan keinginan, selera, kemauan diri kita sendiri. Itu sebabnya tidak jarang justru firman Allah, perintah Allah yang disampaikan kepada kita, justru itu kita pakai sedemikian rupa untuk memenuhi hasrat kita, memenuhi keinginan hati kita sendiri. Kita berusaha menempatkan, menyesuaikan firman Tuhan seperti apa yang kita mau. Padahal sesungguhnya begitu jelas firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, bahwa kitalah yang harus menyesuaikan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan. Kitalah yang harus menempatkan sikap kita, perbuatan kita, perilaku kita, keputusan-keputusan dalam hidup kita, kebijakan-kebijakan yang kita ambil dalam setiap langkah kita, seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah memakai firman Tuhan, memperalat firman Tuhan untuk membenarkan apa yang salah dari sikap kita, perilaku kita. Begitu seringnya kadang-kadang orang memplesetkan itu. Memplesetkan firman Tuhan dengan mengatakan, bukankah firman Tuhan telah berkata bahwa kita harus cerdik seperti ular. Perkataan itu mau membenarkan sikap-sikap yang tidak jujur, perilaku-perilaku yang tidak benar. Tetapi ingatkah saudara, bahwa ketika Tuhan berkata kita harus cerdik seperti ular, itu juga harus dibarengi bahwa kita harus tulus seperti merpati. Dan bukan hanya sisi kecerdikan yang dibutuhkan, tetapi Tuhan juga mau dalam kecerdikan setiap orang kita belajar berlaku jujur, berlaku tulus. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah sebagai orang-orang percaya kita belajar untuk jujur di dalam mengimani setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Mari jangan pernah memakai firman Tuhan untuk membenarkan setiap kelemahan kita, kesalahan, kekurangan kita. Jangan pernah mencoba untuk menafsirkan dan menempatkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan selera hati kita sendiri, untuk kepentingan kita, untuk mengelabui kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita. Tapi kita mau diajak untuk benar-benar sepenuh hidup kita, sepenuh hati kita, taat akan kebenaran firman Tuhan dengan tidak pernah menambah dan mengurangi kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah sepele kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk pada kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu hari ini sungguh mengingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh belajar taat dan menempatkan diri kami pada tuntunan firman-Mu. Sehingga kami benar-benar Bapa belajar untuk melakukan setiap kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu. Biarlah Bapa Engkau tolong kami agar setiap kami anak-anak-Mu ini tidak pernah memakai firman-Mu untuk kepentingan diri kami, untuk selera kami dan tujuan hati kami, apalagi untuk menutupi, mengelabui kelemahan-kelemahan dan kekurangan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk hidup benar pada hari ini benar-benar akan menuntun kami Bapa semakin bertumbuh, semakin mencintai Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita belajar menempatkan hidup kita dalam tuntunannya. Sampai jumpa.